Yang harus dipahami adalah ketika kita menangani sebuah kasus dari klien kita, tentunya juga bermacam-macam karakter dari suatu hal yang negatif yang masuk di dalam tubuh klien kita. Yang jelas, yang perlu digarisbawahi adalah kita membantu, prinsipnya harus setuntas-tuntasnya harus memberikan solusi pada klien kita. Terkait klien kita itu adalah macam-macam, kadangkala mudah untuk diajak komunikasi, mudah untuk diajak kerjasama dalam menangani gejolak yang berada di dalam tubuh. Ketika kita istitabah atau kita tahdid, dia langsung menerima dari apa yang kita inginkan, dia akan segera keluar. Nah, kadangkala dia masih membutuhkan ekspresi pelampiasan dari apa-apa terkait dengan klien itu sendiri. Mau melampiaskan gejolak unek-unek yang masih ada di dalam jiwa klien kita itu sendiri. Seperti hanya kita ngomong anak kecil, tentunya ada yang keras, dimana ketika kita imbangi dengan keras justru menampakkan kebandelan dan kembangkangan. Memang ada anak kecil yang kadangkala memang langsung nurut. Nah, ini terjadi juga pada kasus-kasus yang kita hadapi. Enak kalau kita itu menjumpai klien yang di dalamnya itu bisa kita ajak bicara, kita ajak komunikasi, kita ajak negosiasi sehingga menemukan jalan solusinya dan dia menerima dengan setulus-tulusnya, dengan seikhlas-ikhlasnya. Yang kedua, kadangkala membangkang itu berarti bukan berarti dia tidak mau, tapi ingin masalahnya selesai. Sehingga kadangkala kita itu membiarkan mereka itu mengekspresikan, kita tanya apa mau dan maksudnya dan apa yang mereka inginkan, sepanjang tidak menyalahi daripada syariat atau tidak menyalahi dari aturan tauhid kita. Nah, di sini perlu kita praktekkan teknik optimalisasi kemampuan atau kekuatan marki atau markia itu sendiri. Jadi kita cukup menginstruksikan dari marki untuk memperdayakan, untuk kembali pada fitrah manusia, di mana manusia itu kuat, di mana manusia itu berdaya, di mana manusia itu dititah untuk menguasai miniatur dari alam pikiran hati dan kembali kepada kekuatan spiritual, mengakui atas nilai-nilai ketuhanan dan menyadari bahwa kita adalah hamba yang harus pada nilai kehambaan kita dan biarkan Tuhan Allah berjalan sesuai dengan nilai-nilai yang ada pada ketuhanan. Optimalisasi bisa kita gunakan untuk mengurai daripada masalah yang ada klien kita. Yakinkan bahwa klien itu berdaya, klien itu punya kekuatan, klien itu berhak, klien itu bijak dalam mengelola apa saja yang terkait di dalam pikiran, hati dan jiwanya.
kita bisa gunakan bahwa ketika kalian mampu, maka silahkan kalian diperdayakan untuk keluar dari masalah, untuk menghancurkan, merilis, melepas dari apa yang menjadikan penjara dari jiwanya itu sendiri. Atau kita kasih kekuatan melalui ayat-ayat Al-Quran, semisal falam taqtuluhum walakinnallaha qatalahum wama ramaita idh ramaita walakinnallaha rama. Dari situ kita seakan-akan memberikan bekal kekuatan dari Al-Quran yang sebagai doktrin yang tidak bisa disangkal tentang kebenarannya. Ketika kalian tunduk dan patuh, maka kalian tersendiri dapat menggunakan kekuatannya melalui wasilah dari ayat itu sendiri, sehingga seakan-akan ayat itu memberikan kekuatan secara nyata di pikirannya, di hatinya, di jiwanya. Dia berdaya, dia kuat, sehingga dia bisa merilis, melepas, mengeluarkan, menghancurkan, membentengi dan memagari atas dirinya secara gaib. Kita bisa gunakan untuk hal lain, membersihkan lingkungan-lingkungan yang beraura negatif menurut klien atau menurut penemuan dari klien yang kala itu sedang mengalami gejala abnormal, kesurupan misalnya. Sehingga ketika simpulnya di jiwa, di hati dan pikiran, kita bisa melalui jiwanya sendiri. Berikutnya ketika dia merasa di lingkungan itu perlu dibersihkan, di mana dari lingkungan itu dia seakan-akan merasa keburukan bersumber dari lingkungan itu sendiri, maka dia sendiri yang bisa merasakan, maka dia sendiri yang bisa menerima dampak. Nomor 2 ini silakan juga dituntaskan setuntas-tuntasnya, sehingga klien kita itu merasa nyaman, damai, ayem, tentrem, terjaga, terpagari, baik dari dalam jiwanya, pikirannya, perasaannya, dan dari lingkungan, mungkin rumah, atau mungkin terkait dengan harta-harta, benda-benda yang dianggap bertuah, di mana menurut keyakinan klien menjadikan dampak buruk terhadap klien itu sendiri. Terus menerus tuntas-tuntasnya kita lakukan optimalisasi untuk diri sendiri dan untuk lingkungan. Ketika 2 simpul itu bersih, di mana klien sendiri yang menilai tuntas dan tidaknya. Kalaupun masih belum dan dia masih menginginkan untuk membersihkan lebih bersih lagi, apapun yang ada di jiwanya, di pikiran dan hatinya, dan apapun yang di lingkungan, dan apapun yang terkait dengan keburukan-keburukan yang mengganjal, yang memenjarakan dirinya. Intinya juga kita tidak bisa memaksa untuk segera masalah atau kasus itu selesai, karena pada dasarnya ukuran selesai dan tidak itu bukan bersimpul atas diri kita, tapi bersimpul atas diri klien kita itu sendiri. Kalau klien itu merasa ada suatu hal yang belum clear dan belum terilis, belum terlepas, maka akan terjadi masalah di kemudian hari dan akan berulang kejadian yang serupa. Selalu lakukan pembacaan ayat-ayat ruqyah, mulai dari isti'adzah, semakin banyak semakin bagus sesuai dengan kebutuhan. Berikutnya ruqyah standar berupa Al-Fatihah, ayat kursi, surat Al-Falaq. Sebelumnya ada surat Al-Ikhlas, kemudian disusul dengan surat Al-Falaq, disusul dengan surat An-Nas, ditambah dengan ayat-ayat pembatal sihir.
silakan seperlunya. Berikut jangan lupa nanti setelah selesai dikuatkan tentang spiritualnya, tentang keagamaannya. Ajarkan klien, bimbing klien kita bersama-sama menguatkan akidah, tauhid, penyerahan diri kepada Allah SWT, melakukan sesuatu yang dianjurkan dalam agama, bertakwa, sabar, qanaah, hindari marah, hindari sedih, hindari pikiran kacau, dan bimbing ia selalu bisa menguasai kesadarannya secara total dan dapat menggunakan akal, pikiran, dan rasa secara bijak. Hanya memperkenankan yang masuk pada dirinya adalah sesuatu yang positif, yaitu bersandar atas kekuatan mutlak adalah Allah, yang kasih madharat hanya Allah, yang kasih petaka hanya Allah, sehingga yang lainnya bisa terabaikan. Fokus kepada kekuatan batin, kekuatan pikiran. Bimbing, ajari dimanapun berada, ia dapat menguasai kesadaran secara total dari respon apa yang ia lihat, dari respon apa yang ia dengar, dari respon dari apa yang ia pikirkan, dari respon apapun yang ia rasakan, sehingga selalu positif, yakin dalam perlindungan Allah, dan meyakini bahwa makhluk Allah bersifat lemah. Yang ada hanya kekuatan Allah, yang ada hanya kuasa Allah, yang ada hanya cinta kasih Allah. Anjurkan untuk membenahi sholat dan berpikir tentang bacaan-bacaan dalam sholat. Sibukkan pikiran, hati, dan perasaan kepada sesuatu yang positif. Yakinkan bahwa dia berhak untuk bahagia, berhak untuk mendapatkan apapun yang ia cita-citakan, karena Allah Maha Cinta dan Kasih, Ar-Rahman Ar-Rahim, Al-Qadir Muqtadir, Al-Bashirun bil Ibad. Kita selalu dalam pengawasan Allah SWT. Terjagalah kita semua.